Nah, ini yang sempat kemarin di video yang beberapa hari yang lewat sih ya, udah sekitar adalah 1 mingguan, dan ini sudah nampak nih. Kalau kemarin kan masih kuncup, masih lancip, ini sekarang udah mulai terlihat bentuk dari tangkai bunga ya. Tuh. Kalau kemarin masih kuncup, itu juga masih kuncup, tapi kayaknya yang itu agak lambat tuh untuk pertumbuhannya, karena kemarin bareng tumbuhnya bareng dengan yang ini sama-sama masih kecil nih. Yang kemarin itu masih segitu-segitu aja, yang bawah tapi udah mulai muncul lagi nih, ada 2 dalam 1 batang. Dan di bagian atas batang ini ditumbuhi tunas tuh, di bagian atas tumbuh tunas, di bawah ditumbuhi bunga. Nah, ini tanaman ini sudah usianya kurang lebih 1 bulan, 2 bulan, maaf, usianya 2 bulan. Saya tanam dari stek panjang, stek 2 meteran dan 3 meteran. Sebenarnya ini sisa-sisa bibit aja sih yang saya tanam di sini, sisa-sisa pengiriman. Maaf, ini di pinggir jalan jadi agak ramai. Nah, sisa-sisa pengiriman bibit yang saya tanam, dan saya memang memilih stek yang sudah tua ya, sudah tua, memang siap untuk dibuahkan di tahun ini. Dan saya ambil dari batang yang sudah pernah berbuah. Ini ada 3, baru ada 3 tandan bunga. Yang lain seperti yang di bawah ini tumbuh tunas. Ini juga tunas nih. Tunas ini dalam stek 1 meter tumbuh 2 tunas nih, masih normal, sehat semua. Yang ada di video sebelumnya juga. Yang ini 1. Ya, kalau umumnya sih biasanya kalau vanili itu tumbuhnya 1 tunas. Walaupun steknya itu panjang 1 atau 2 meter, tumbuhnya sama, tetap 1 tunas biasanya. Nah, ini tunas, ciri-ciri tunas nih. Yang lancip agak panjang. Kalau yang bunga seperti ini agak menggembung di bagian tengah, lalu runcing di pucuk sedikit seperti ini. Ada kayak apa ya, bunting ya, kayak bunting, lalu meruncing di bagian pucuk. Itu ciri-ciri tandan bunga. Yang lain masih tunas, yang ini juga tunas. Ini kemarin sempat tumbuh 1 tunas di tanaman yang mana ya, batang mana ini nih. Ini kemarin ini tandan bunga, kemarin tandan bunga, cuma setelah saya cek lagi tadi ternyata rontok. Dan ini batang yang menyusul nih, baru ditanam belum lama. Ini bekas tandan bunga di tahun lalu atau di pembuahan kemarin. Ini juga ada. Dan kemarin waktu saya potong di sini ada mau muncul atau sudah terlihat bakal tumbuhnya tandan bunga. Lalu setelah saya potong ternyata gosong atau mati dan tidak jadi tumbuh. Dan ini kemungkinan setelah tumbuhnya akar di bagian bawah ini sekitar 4 ruas saya timbun nih di dalam. Setelah tumbuh akar normal, dan kemungkinannya 80% ini akan ditumbuhi bunga,
entah itu 1 ataupun 2 tangkai. Tuh. Lalu di bagian ini, batang 1 ini pucuknya. Nih ya. Biasanya setelah tumbuh tandan bunga seperti ini, tunasnya akan menyusul nanti ketika selesai polinasi biasanya, tapi tidak pasti juga. Biasanya sebelum polinasi pun, atau biasanya juga ada yang tumbuh bersamaan ataupun tumbuh tunas duluan. Tapi yang kebanyakan itu setelah bunga ini nanti jadi, kita polinasi, biasanya menyusul tunas baru tumbuh tunas itu maksudnya. Ini untuk akar-akarnya sudah banyak, udah panjang-panjang. Lalu ada sering dipertanyakan juga, jika tanam stek panjang 1 atau 2 meter, ketika tumbuhnya tunas baru ada di bagian bawah seperti ini, di pangkal itu ya, itu di pangkal. Apakah bagian atas ini bisa dipotong atau dijadikan bibit kembali? Bisa, tapi kalau saran dari saya, ketika tanam sulur panjang, jangan dipotong bagian atas atau sisa sulur ke atas ketika tumbuhnya tunas di bagian bawah, karena itu akan menghambat atau memperlambat proses tumbuhnya tunas baru ini. Kalau lagi apes, ketika kita potong, beberapa minggu kemudian ke depannya si tunas baru ini pucuknya akan mengecil. Karena nutrisi yang tersisa yang ada di dalam batang sulur panjang ini kan cukup nih untuk menghidupi satu tunas yang ada di bawah. Ketika kita potong, hanya mengandalkan nutrisi baru yang diserap dari akar, dan itu kemungkinan akan menghambat tumbuhnya tunas baru. Pertumbuhan tunas baru maksudnya ya, bukan proses tumbuh tunas barunya, bukan, tapi menghambat pertumbuhan tunas yang sudah ada, itu akan terhambat. Jadi dibiarkan saja, jangan diotak-atik ataupun jangan dipotong lagi untuk dijadikan bibit. Ini seger kalau sulur panjang, bibitnya seger dan besar-besar seperti itu. Dan ini 1 minggu ke depan ini akan terlihat bentuk tandan bunganya. Dan yang ini harapannya agak tipis ini ya, walaupun nanti jadi juga, kayaknya hanya ada beberapa tangkai aja bunganya yang ada di tandan ini. Oke, nanti cari lagi di pohon lain, masih banyak yang berbunga yang di kebun ini, karena sisa-sisa saya tancepin di samping rumah aja sih. Oke, lanjut videonya nanti di lahan kita carikan yang sudah berbuah. Dan ada batang yang saya stressing 1 minggu langsung tumbuh bunga ada, nanti saya buatkan videonya selanjutnya nanti.